Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai sustainability issue, terkhusus terkait dengan biomass supply di Indonesia. Dan sebagai latar belakang, saya mau menyampaikan sedikit mengenai definisi dari biomass yang Bapak Ibu tentu sudah ketahui, tetapi secara definisi saya mengambil dari US Energy Information Administration, di mana renewable organic material yang berasal dari tumbuhan atau binatang itu adalah definisi dari biomass. Nah, biomass sendiri itu bisa digunakan sebagai energi, di mana biomass bisa dibakar langsung, kemudian secara steam-nya atau heat steam-nya itu bisa digunakan untuk proses produksi. Selain itu, biomass juga bisa di-convert ke liquid ataupun bahan bakar gas. Nah, yang menarik pada saat ini adalah banyak sekali customer ataupun klien yang kita handle saat ini mulai mengconsider pentingnya sustainability, baik itu disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal, di mana mereka mengadopsi net zero carbon dengan mengganti fosil fuel mereka menjadi biomass fuel untuk menghasilkan steam dalam hal ini ataupun electricity, tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah seringkali terjadi isu di mana ketika perusahaan yang melakukan shifting dari fossil fuel menjadi renewable energy atau biomass fuel, mereka mengalami kendala terkait dengan sourcing-nya. Nah, next saya akan berbicara mengenai daftar isi. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, key performance indicator, lalu sustainability, technical, komersial, dan summary yang akan kita sampaikan di akhir sesi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai key performance indicator. Jadi, satu perusahaan misalnya dari fossil fuel ke biomass fuel, penggunaannya bisa 100% ataupun masih co-firing dengan batu bara, ada beberapa isu yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan biomass sourcing strategy sebagai fondasi dasarnya adalah berbicara mengenai sustainability. Sustainability ini sesuatu yang berasal dari eksternal perusahaan, tetapi sangat penting karena akan menjadi dasar bagi kita semua untuk melakukan step-step berikutnya terkait dengan technical ataupun komersial dalam hal sourcing strateginya. Yang pertama terkait dengan sustainability, kita melihat ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah perusahaan harus memahami security of biomass feedstock supply atau keamanan dari feedstock supply dari biomass yang akan digunakan oleh suatu perusahaan. Di situ nanti kita akan berbicara mengenai ketersediaan biomass, kemudian klasifikasi supplier, kemudian produksi kapasitas dari si supplier itu sendiri, dan juga melihat kompetisi terhadap pasar biomass yang akan kita gunakan. Lalu kita berbicara mengenai sustainability certification, ini part of supplier classification, di mana kita juga harus tahu bahwa supplier yang kita akan pakai nantinya itu akan menggunakan sustainability certificate yang untuk meng-ensure bahwa mereka sudah melakukan proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip sustainability. Berikutnya terkait dengan scope 3 emission, tadi sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya, Bu Regina, Pak Taufik. Ada emisi yang harus kita perhatikan. Kita sebutnya sebagai value chain emission atau dari scope 3 emission atau indirect emission. Lalu technical kita akan berbicara bahwa perusahaan tidak hanya berbicara tentang aspek sustainability, tapi juga technical, apa yang menjadi need-nya mereka, dalam hal ini spesifik terhadap mesin boiler. Lalu kita akan berbicara mengenai spesifikasi biomass yang dibutuhkan itu seperti apa. Lalu yang terakhir berbicara mengenai komersial. Komersial ini sesuatu yang menjadi part of procurement, di mana mereka akan melakukan proses request for information, kemudian melakukan tender, kontrak, dan juga melakukan evaluasi. Next, kita akan berbicara tentang security of biomass feedstock supply.
Next, ya. Di sini kita ada sebelumnya, mohon maaf. Nah, sebelumnya ini kita berbicara mengenai availability of biomass fuel. Tidak semua perusahaan yang shifting dari fossil fuel ke biomass fuel, itu mereka tidak memiliki source biomass sendiri. Terkadang mereka punya source biomass internal. Nah, di sini saya bagi menjadi dua availability-nya, yang berasal dari internal dan ada yang berasal dari eksternal. Sebagai contoh, yang dari internal itu biasanya paling murah karena sudah ada di perusahaan. Secara cost, logistik, ataupun material cost-nya tentu hampir dikatakan sangat minim sekali. Lalu simple logistik proses, tentunya lebih mudah memindahkan sesuatu yang sudah ada di area perusahaan. Dan yang berikutnya itu termasuk dalam circular economy implementation. Lalu terkait juga lower contribution of carbon footprint. Tetapi yang menjadi masalah dan sering menjadi masalah, internal biomass fuel itu terkendala terkait dengan limited stock. Karena seperti yang kita ketahui, memang perusahaan punya waste maybe atau side product yang bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh saya sebutkan sekam padi atau resas. Itu di pabrik penggilingan padi itu sebagai side product. Itu sebenarnya bisa digunakan untuk pemanas, untuk mengeringkan gabah. Tetapi seiring waktu jumlahnya juga sangat terbatas karena kebutuhan untuk pengeringan gabah ini sendiri juga membutuhkan jumlah sekam padi yang cukup banyak. Lalu yang berikutnya, eh, ketersediaan internal biomass fuel sendiri biasanya perlu proses lebih lanjut. Di antaranya sizing, membentuk ukuran yang sama, kemudian mengurangi moisture content atau drying, kemudian melakukan densifikasi atau pemadatan. Bisa berupa pelletize, briquette, ataupun bales. Nah, berikutnya terkait dengan internal source of biomass, itu biasanya single fuel. Dan perusahaan perlu memastikan bahwa boiler mereka berjalan dengan baik, dengan didukung oleh fuel yang cukup. Nah, ini menjadi satu hal yang kontradiktif ketika bicara internal fuel of biomass. Lalu, secara nilai ekonomi, biasanya seperti di perusahaan kelapa sawit dulu, cangkang itu sampah atau waste, tidak punya nilai tambah, dan biasanya mereka pakai untuk proses produksi mereka. Tetapi sekarang cangkang punya nilai tambah yang tinggi, sehingga mereka bisa lebih mendapatkan added value ketika mereka menjual cangkang ini ke pihak customer dari luar. Lalu berikutnya ada source of biomass yang dari eksternal. Nah, di sini punya kelebihan. Yang pertama, perusahaan punya stok multi-fuel dari supplier tentunya, dari eksternal. Sebagai contoh, palm kernel cell di Indonesia ini cukup banyak, Bapak Ibu. Jumlahnya per tahun kurang lebih sekitar 11 juta ton. Nah, jumlah yang begitu besar ini tentu akan menjadi satu hal yang menarik. Kita bicara stability of supply chain. Lalu berikutnya terkait dengan eh, pemakaian dari biomass tersebut. Biasanya kalau dari supplier seperti wood pellet sebagai contoh, bahan bakunya adalah dari sodas atau serbuk kayu, itu sudah diproses, di manufacturing, sehingga siap untuk digunakan dibakar di boiler. Lalu secara resiko ini juga memiliki resiko lebih rendah untuk fuel dari eksternal, karena multi fuel, ada beberapa jenis biomass fuel yang ditawarkan. Lalu yang menjadi tantangan di sini adalah tentunya biomass fuel dari eksternal itu mempunyai cost yang tinggi karena harus memindahkan dari supplier ke pihak user atau customer. Dan juga ada logistik proses yang cukup complicated, nanti saya akan memberikan contoh. Lalu ada high price volatility, kemudian ada kontribusi carbon footprint, khususnya ketika kita bicara scope 3, itu ada proses pembuatan misal wood pellet itu membutuhkan pemakaian listrik. Listrik itu diperoleh dari batu bara misal, lalu proses transportasi dari supplier ke lokasi customer itu juga ada carbon footprint yang terjadi atau disumbangkan dalam proses tersebut. Next. Nah, poin berikutnya dari sustainability adalah supplier classification. Sebenarnya banyak aspek yang kita mau bahas, tapi yang paling poin adalah perusahaan harus tahu siapa yang mereka akan ajak kerjasama, apakah produsen atau trader. Kalau secara prinsip ekonomi, lebih baik kita langsung berhubungan dengan produser, atau
penyedia langsung biomass. Tapi seringkali yang terjadi jumlah supply-nya itu terbatas. Atau mungkin ada kendala terkait dengan term of payment, karena rata-rata produsen seperti cangkang sawit, di pabrik kelapa sawit, mereka mintanya pembelian harus 1.000 ton, 2.000 ton, jumlahnya beribuan ton. Sementara dari sisi customer mungkin butuhnya nggak sebanyak itu, sehingga terjadi mismatch. Dan oleh karena itu, trader dalam hal ini itu menjadi satu penjembatan. Artinya kita tidak bisa menafikan fungsi dari trader, karena trader ini biasanya menjembatani dari pihak produsen ke pihak end customer, dalam konteks bahwa end customer ini punya kebutuhan biomass-nya tidak terlalu banyak. Nah, trader di sini biasanya dia melakukan jual beli biomass fuel dari beberapa produsen, bukan hanya satu jenis biomass. Misal ada cangkang, ada wood pellet, kemudian ada wood chip, kemudian ada sekam tadi, bisa bagas pellet, dan lain sebagainya. Nah, mereka juga available untuk menyediakan jumlah dari yang kecil sampai yang besar ke pihak customer. Lalu dari sisi payment term yang tadi saya bahas, trader biasanya lebih fleksibel, memang ada additional margin, tetapi jika kita bicara tadi di awal, constraint dari produsen langsung tadi adalah terkait dengan term of payment, quantity, dan juga masalah transportasi, karena biasanya pabrik cangkang itu mereka tidak menyediakan transportasi dari Sumatera ataupun Kalimantan di pabrik mereka berada ke lokasi customer yang ada di Jawa, dan itu fungsi dari si trader untuk membantu menjembatani pihak end customer. Nah, lalu yang menjadi hal yang menarik dari trader adalah biasanya kita akan melihat ada lower margin, karena harga harga kita kalau kita hitung terpotong dengan margin yang ditambahkan oleh si trader ke harga jual ke customer. Lalu yang paling penting adalah trader ini menyediakan transportasi, dan juga mereka bisa kita gunakan sebagai spot buying ataupun kontrak jangka panjang, tergantung kebutuhan kita dan tergantung bagaimana kita memanage hubungan dengan pihak supplier, dalam hal ini trader tadi. Next. Permisi Pak Brian, untuk materinya boleh kita mampatkan lagi. Baik, ini tinggal beberapa slide. Nah, terkait dengan kompetisi di raw material, kemudian production di supplier, itu ada beberapa aspek yang kita harus perhatikan. Apakah si supplier itu bisa memang memenuhi kebutuhan kita. Nah, saat ini trennya sekarang sudah bergeser. Saya mengambil contoh wood pellet sebagai biomass fuel. Yang pertama di bagian paling atas yang tulisannya 0, itu prosesnya panjang dari wood processing company yang menyediakan sodas, lalu sampai ke trader yang menjual ke end customer. Bergeser sampai ke bawah paling kanan, itu mulai menyempit. Jadi wood processing company yang punya waste sodas itu sekarang sudah invest mesin wood pellet untuk menjual langsung ke trader ataupun ke end customer. Next. Next mungkin untuk yang competition. Tadi bicara competition di raw material, ini competition di finished good. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah tren harga biomass ini didorong oleh kompetisi finished good atau di market demand-nya. Jadi ketika kita bicara wood pellet saat ini trennya sangat tinggi karena didorong oleh ekspor yang cukup signifikan dan harganya lebih mahal, sehingga harga domestik untuk wood pellet ini mengalami kenaikan. Belum lagi persaingan antar industri yang sama. Misal ada perusahaan tekstil yang membutuhkan wood pellet ataupun PKS, itu mereka saling berlomba untuk mendapatkan source yang sama. Tapi di sisi lain juga ada industri yang berbeda yang saat berkompetisi mendapatkan biomass fuel tersebut. Yang satu untuk energi, yang satu mungkin tidak untuk energi, tetapi untuk hal yang lain. Misal ada untuk alas alas kandang ternak atau lain sebagainya yang tidak spesifik untuk bahan bakar. Next. Nah, ini terkait dengan sustainability certificate untuk memastikan bahwa supplier kita comply terhadap sustainability concept. Untuk singkatnya ada SPLK, itu untuk woody biomass, kemudian ada ISPO untuk sertifikat terkait dengan keberlanjutan palm oil di Indonesia, kemudian ada RSPO, Green Gold Label, IN+, kemudian ada RSI, terkait dengan spesifik biomass dan
tujuan penjualannya. Next. Nah, sustainability yang berikutnya terkait scope 3 tadi, itu berbicara tentang emisi yang terjadi di value chain, bukan di customer, tetapi di supplier. Nah, apabila perusahaan Bapak Ibu nanti berbicara emission terkait dengan carbon credit di voluntary carbon market, ini harus dihitung. Termasuk di dalamnya proses produksi di supplier Bapak Ibu. Lalu yang kedua, emisi yang terjadi pada saat transportasi ke lokasi Bapak Ibu sekalian. Next. Technical. Oke, ini spesifikasi biomass fuel. Bicara kita tentang jenis biomass yang dibutuhkan itu biasanya ada gross calorific value, moisture content, ash content, dan beberapa parameter lain yang biasanya kita lakukan lab analysis di eksternal. Dan ini beberapa contoh saja Bapak Ibu. Next. Nah, technical. Technical ini dari pihak Bapak Ibu, tentunya dari boiler koordinator atau facility, tim facility, itu harus memprovide, dalam hal ini mungkin procurement team, tentang technical data yang dibutuhkan tadi terkait dengan spek dari biomass, kemudian kebutuhan biomassnya, apakah ini untuk rutin atau untuk trial, karena ada beberapa proses yang kami lihat bahwa ada beberapa perusahaan yang baru trial mencoba biomass untuk shifting dari fossil fuel ke biomass fuel. Tapi ada juga yang sudah rutin, dan ini beberapa jenis biomass yang mungkin saya tidak perlu jelaskan di sini, tapi itu akan mempengaruhi jenis tipe biomass yang dibutuhkan. Komersial. Oke, komersial yang kita butuhkan di sini adalah tadi yang saya sampaikan, procurement team dalam hal komersial harus melihat proses ini. Mereka harus tahu actual cost, bukan katanya supplier atau menurut supplier A, tapi secara riset dari pihak procurement harus melakukan studi actual cost-nya berapa sih. Sebagai contoh untuk PKS atau cangkang, raw material cost di pabrik cangkang di Kalimantan ataupun di Sumatera harganya berapa. Lalu tracking cost-nya ketika itu di moving ke stockpile terdekat, itu harganya jadi berapa. Sampai akhirnya di pabrik kita atau di warehouse kita, nilai cost-nya itu berapa. Nah, dasar ini penting supaya pada saat kita negosiasi dengan pihak supplier, tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu ketinggian. Kalau terlalu rendah, nanti kita yang repot sendiri, karena yang supply akan sangat terbatas. Kalau kita ketinggian, juga kita yang rugi, karena secara saving cost kita nggak dapat. Nah, ini selanjutnya perlu dilakukan proses tender dan kontrak, karena pada dasarnya komersial ini sebagai acuan dari pihak perusahaan supaya supplier biomass ini prefer terhadap kontrak yang sudah dibuat, sehingga term and condition-nya bisa dijaga dengan baik. Di situ bisa kita lihat poin-poinnya, lalu evaluasi ini terkait dengan apa yang kita lakukan setelah kontrak itu berjalan, tender itu sudah di-awarding ke salah satu supplier, apa yang harus kita lakukan, mulai dari monitoring KPI, sampai kita juga melakukan regular audit ke supplier facilities, termasuk juga terhadap dokumen sustainability tadi. Lalu yang paling penting juga, pihak procurement juga harus tetap memonitoring biomass market price secara rutin. Dan terakhir, sebagai kesimpulan, yang pertama, sustainability itu adalah basic fondasi untuk biomass fuel sourcing strategi untuk meminimalkan resiko supply. Proses sustainability ini bisa juga dilakukan dengan pihak eksternal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu technical part ini juga membutuhkan support dari tim teknik untuk mendefinisikan kebutuhan biomass, baik itu secara spek ataupun quantity. Dan yang terakhir, commercial part, itu memastikan bahwa supplier memprovide biomass sesuai dengan apa yang sudah disepakati di dalam kontrak antara pihak perusahaan dan juga supplier. Itu saja, terima kasih presentasi dari saya.